Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari karunia baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca, merenung, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena begitu besar kasih-Mu yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami mulai dari peristirahatan kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan selamat, dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Ester pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahaswero surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibunya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik dan pada pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya,
sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang dipilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk mendapat Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkut Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang yang semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam usahanya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros
Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Namun satu hal yang penting dan nyata adalah Allah punya rancangan atas hidup kita, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Ester 2 ayat 1-23 menceritakan tentang pemilihan ratu untuk menggantikan Wasti. Raja Ahasiweros mencari pengganti Ratu Wasti yang telah diusir dari istana karena tidak patuh kepada perintah Raja Ahasiweros, suaminya sendiri. Ini memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan di Susan untuk menjadi ratu. Para penjaga istana diperintahkan untuk mengumpulkan anak-anak dara yang cantik dan elok rupanya. Di sana ada seorang yang bernama Mordekai. Ia memiliki anak angkat yang sangat cantik dan membuat semua orang yang melihatnya menyayangi dia. Bahkan ketika dia menghadap Raja Ahasiweros memberikan mahkota ratu kepadanya untuk menggantikan Ratu Wasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Raja Ahasiweros mengangkat Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Terpilihnya Ester menjadi ratu tentunya tidak terlepas dari rancangan Tuhan dalam kehidupan Ester. Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah dalam kehidupannya. Marilah kita juga merenungkan setiap peristiwa yang kita alami. Adakah kita mengalami dan menyadari pimpinan Allah dalam perjalanan kehidupan kita? Mungkin kita di masa lalu tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang bisa memiliki apa yang kita butuhkan. Itu semua karena rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, pasti ada rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kita, yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan pengharapan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dalam
membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan boleh kami pahami dan boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dari semuanya itu boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan baru. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan berkati pemerintah, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.